Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di siang hari ini. Kita akan melanjutkan di halaman 41. Nah, di halaman 41 ini materinya adalah lafadz lam Allah. Nah, lafadz lam Allah ini atau bisa disebut juga lafadz lam jalalah bisa dibaca dengan dua cara ya. Bisa dibaca tipis atau bisa dibaca dengan tebal. Kalau misalnya dibaca tebal, lafadz Allahnya sebelumnya harus didahului dengan huruf yang berharokat dhammah atau berharokat fathah dengan vokalannya Allah ya. Kalau misalnya dibaca tipis, sebelumnya harus didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Jadi bunyinya lah ya, bukan lah. Kalau lah itu harus yang domah ataupun fathah. Kalau sebelumnya lafadz lahnya itu kasroh, berarti bunyinya tipis aja lah ya. Baik, kita langsung mulai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini di kalimat yang pertama adalah lafadz lam, sebelumnya didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Maka lafadz lamnya ini harus dibaca tebal dengan vokalannya Allah. Oke, saya ulang lagi ya. Qul huwallahu ahad. Illa masyaallah. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf mad, alif mad di sini ya. Terus bertemu dengan hamzah. Nah, kemarin sudah dibahas ya, materi yang ini sudah dibahas. Ini dibacanya 4 atau 5 harokat. Terus di sini ada lafadz Allah. Lafadz Allahnya harus dibaca tebal dengan vokalannya Allah, bunyinya O ya. Oke. Illa masyaallah. Idza jaa nasrullah. Innallaha kana aliman hakima. Fala tad'u ma'allahi ahada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Lafadz Allahnya dibaca tebal ya, terus ditekan karena ada tasydidnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini lafadz lamnya harus dibaca tipis ya, karena sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Maka lafadz lahnya ini jangan ditebalkan, tapi tipis aja dengan bunyi lah, bukan lah ya. Oke, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kita bertemu lagi dengan lafadz Allahnya yang sebelumnya didahului dengan harokat kasroh, maka lafadz Allahnya dibacanya tipis. Fi dinillah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, di sini kita bertemu dengan tanwin, domatain ya, bertemu dengan mim. Yang materinya alhamdulillah kemarin sudah dibahas. Ini melebur ke mim, terus ditahan ya. Lum, ditahannya 3 harokat, terus lafaz Allahnya harus dibaca tebal. Terus di sini bertemu lagi dengan fathatain, bertemu dengan mim, sama ya, melebur juga terus ditahan. Terus di sini ada huruf H, ada tanda tasydid, maka huruf H-nya ini harus ditekan. Oke, saya ulang lagi. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Wal amru yawma idzil lillah. Di sini ada 2 tasydid ya. Harus ditekan dillillah, tapi lafadz lamnya ini harus tipis aja, lah dengan bunyi lah. Wal amru yawma idzil lillah. Innama nut'imukum liwajhillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah minallahi dil ma'arij. Nah, ini huruf ja harus mantul ya, karena ini merupakan huruf qalqalah. Ketika diwaqafkan ini jadinya huruf qalqalah, sifatnya qalqalah. Minallahi dil ma'arij. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Fa'aminu billahi wa rasulih. Oke, semoga bisa dipahami ya. Di lafadz lam jalalah ini bisa dibaca tebal kalau sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Sebelum lafadz Allah nih ada huruf berharokat fathah, kalau nggak doma ada 2 ya. Terus kalau bisa dibaca tipis kalau sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, seperti ini ya. Di bismillah ini harus lafadz Allahnya nih tipis aja. Bismillah, jangan bismillah. Nanti ini ya, tebal. Kalau Allah itu tebal. Oke, baik, kita lanjut ke halaman 42. Oke, di halaman 42 ini materinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Nah, ini namanya idgham bila guna. Artinya idgham bila guna itu, idgham itu artinya melebur, terus bila guna tapi tidak memakai guna, artinya tuh tidak ditahan. Jadi cukup melebur aja, cukup ditekan aja, nggak usah ditahan. Nun sukun atau tanwin, nah ini tandanya ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Ini namanya idgham bila guna, dibaca melebur tapi tidak pakai guna. Nah, kita masuk ke kata yang pertama ya. Dalikum khairul lakum. Nah, di sini ada domatain bertemu dengan huruf lam, ada tandanya nih, ada tanda tasydid ya. Jadi lamnya ini harus ditekan. Dalikum khairul lakum.
Tidak boleh ditahan ya. Di sini tidak boleh ditahan, cukup ditekan aja. Khairul lakum. Dalikum khairul lakum. Fawailul lil musallin. Fa'alul lima yurid. Yaqulu ahlaktu malal lubada. In huwa illa dzikrul lil alamin. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, di sini kita bertemu dengan dua tanwin ya. Yang pertama domatain, ini domatain bertemu dengan lam, yang keduanya kasrotain. Dibacanya sama ya, harus melebur ke huruf lam tapi cukup ditekan aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Fayawma idil la yu'adzibu adabahu ahad. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ghafurar rahima. Yaquluna la irja'na ilal madinah jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Akhdatar rabiyah. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Oke, harus diingat ya, kalau ada nun sukun ataupun tanwin, tanda seperti ini, bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibacanya harus melebur tapi tidak pakai guna. Ini namanya idgham bila guna. Di sini ada domatain ya, bertemu dengan lam. Khairul lakum melebur ke huruf lam, domatainnya melebur ke huruf lam, masuk ke huruf lam tapi tidak usah ditahan, cukup ditekan aja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut lagi ke halaman 43. Nah, di halaman 43 nih kita bertemu dengan huruf mad yang bertemu dengan tasydid. Nah, ini huruf mad itu yang udah ada tanda bendera seperti ini ya. Huruf mad itu kan ada 3 ya, ada alif, ada waw, ada ya. Terus bertemu dengan tasydid. Tandanya seperti ini. Ini dibacanya harus 6 harokat. Jadi misalnya gini ya, ada contoh di sini di kata yang pertama. Ini bacaannya al-haqqah. Jadi selesaikan dulu madnya di sini huruf mad 6 harokat dibacanya di sini panjangnya 6 harokat, baru masuk ke huruf qaf. Suara kita itu ditinggikan atau dihentak. Huruf qafnya ini karena ada tasydid ya, jadi harus dihentak atau ditekan. Baik, langsung kita mulai ya. Al-haqqah. Hanya panjangkan dulu 6 harokat baru masuk ke huruf qaf. Qafnya ini ditekan atau dihentak. Al-haqqah. Mal-haqqah. Oke, ini juga sama ya. Ini 6 harokat juga panjangnya, terus huruf qafnya ini ditekan. Mal-haqqah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, di sini ada huruf mad nih bertemu dengan tasydid, tapi tasydidnya ini adanya di huruf mim. Jadi tidak usah dihentak, cukup ditahan aja. Di sini diselesaikan dulu madnya 6 harokat baru masuk ke huruf mim. Mimnya ini ditahan sampai 3 harokat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza ja'atis sakhah. Wal janna khalaqnahu min qabl. Nah, di sini ada huruf qalqalah, terus ini lamnya harus dibaca sukun juga ya, jangan min qablu tapi min qabl. Lamnya jadi sukun. Wal janna khalaqnahu min qabl yuwadduna man haddallahu wa rasulah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu wa la tahadduna ala ta'amil miskin min qabli an yatamas. Nah, di sini karena di waqaf ya, tapi tetap harus dihentak di huruf sinnya. Jadi panjangkan dulu di sini, diselesaikan dulu madnya, baru masuk ke huruf sin, tapi sinnya ini sukun. Min qabli an yatamas la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Nah, di sini namanya hamzah wasal ya. Jadi kalau hamzah wasal itu kalau di awal harus dibaca ya. Ini bisa ke fathah, bisa ke dhamma atau ke kasrah, tergantung huruf apa setelah hamzah wasalnya. Nah, di sini bertemu dengan huruf lam, maka hamzah wasalnya ini harus dibaca fathah. Jadi bunyinya a ya. Ad-dhannina billahi dhannas-sawu. Nah, ini ada huruf hamzah koto, terus kita sukunkan ya, sukun karena waqaf, maka kan jadi sukun ya hamzah kotonya nih. Jadi dibacanya itu kayak ada hentakan gitu di sini, kayak ada rem gitu. Dhannas-sawu. Oke, saya ulang lagi.
Ad-dhannina billahi dhannas sawu wad-dawabbu wa katsirum minan nas. Oke, harus diingat ya, di halaman ini, di halaman 43, kalau ada huruf huruf mad, tandanya bendera seperti ini, bertemu dengan huruf yang ada tanda tasydid seperti ini, maka dibacanya harus dibaca panjangnya harus 6 harokat. Terus masuk ke huruf qaf, ini salah satu contohnya nih ya, ada bertasydid. Jadi selesaikan dulu madnya, di sini 6 harokat, lalu masuk ke huruf qaf ini suara kita ditinggikan atau dihentakkan. Haqqah. Ini salah satu contohnya ya. Ini kalau nama madnya itu namanya mad lazim kalimi musakol ya. Tapi nggak usah pusing-pusing dulu dengan namanya. Yang penting tahu dulu cara bacanya. Nah, kalau huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka harus dibaca 6 harokat. Baru masuk ke huruf yang tasydid ini harus dihentak atau ditekan. Oke, alhamdulillah hari ini kita udah selesaikan 3 halaman ya, dari halaman 41, halaman 41 sampai dengan halaman 43. Semoga apa yang saya talakikan barusan bisa dipahami ya, terus dipraktekkan juga di rumah. Insya Allah besok kita bertemu lagi di materi yang berbeda ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup dulu sampai di sini. Saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum semuanya.